Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan menjalani perkuliahan seperti bagaimana biasanya. Dan tak lupa salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Thayyib, Ana Restiwira Febrian dengan NIM 2214020113 dari kelas C semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebelumnya, Afwan Ustadz wa Ustazah dosen pengampu mata kuliah hadis Tarbawi, saya akan membacakan hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fi turqati qalu ya Rasulullah malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illal majlisa fa'atu tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala waddul basari wa kaful adza wa raddus salami wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ahmad. Terjemahan dari Ibnu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menjauhi duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya karena merupakan tempat kami berbincang-bincang. Rasulullah berkata, jika kalian enggan meninggalkan majelis di jalan, maka berilah hak jalan. Sahabat bertanya, apakah hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wa Ahmad. Selanjutnya itu arti permufradat. Majalisina, majelis kami, natahaddatsu, kami berbincang-bincang, abaitum, sulit untuk berpindah atau meninggalkannya, majlisu berkumpul, fa'atu, maka berikanlah, litariq, jalan, haqqahu, hak, albasaru, pandangan. Selanjutnya itu kandungan hadis. Hadis ini menjelaskan bahwa orang muslim tidak boleh di jalan karena itu akan mengganggu hak orang lain. Namun hal itu jika merupakan hak darurat, maka itu boleh dilakukan dengan memberikan hak orang lain. Hak jalan yaitu dengan kita menundukkan pandangan, tidak mengganggu pengguna jalanan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kandungannya itu tentang hak jalan, bahwa kita tidak boleh duduk di jalan karena itu akan mengganggu hak jalan orang. Namun jika itu terdesak, maka itu boleh dilakukan dengan kita tetap memberikan hak jalan bagi saudara-saudara kita. Itu duduk di jalan atau menetap di jalan itu tidak boleh, karena itu bisa mengganggu hak jalan orang, dapat mengganggu orang seperti itu. Jadi intinya
kita tidak boleh duduk di jalan agar kita tidak mengganggu orang lain, agar orang-orang yang jalan tidak merasa haknya terambil gitu. Namun jika dalam keadaan darurat itu dibolehkan. Misal ada orang yang berpesta misalnya mengambil hak jalan, itu tuh kan dalam keadaan darurat, di situ ada keringanan di dalamnya. Namun jika semena-mena atau secara sengaja dengan mengambil hak jalan itu tidak boleh atau dilarang oleh Rasulullah dalam hadis ini. Sebenarnya itu ada hak jalan. Yang pertama itu dengan kita memberikan hak jalan, dengan kita mengingatkan kebaikan, dengan kita mencegah dari kemungkaran seperti itu. Jadi hak jalan itu ada yang pertama itu menundukkan pandangan. Jadi pada saat di jalan itu kita menundukkan pandangan dan tidak membuat orang risih atau merasa hak jalannya dipakai. Setelahnya itu tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, dengan kita tidak mengganggu mereka, dengan kita memberikan hak jalan mereka. Setelah itu dengan kita memberikan salam atau menjawab salam, itu salah satu cara dengan kita memberikan hak jalan orang lain, yaitu dengan setelahnya itu dengan memerintahkan kebaikan, mengajak ke kebaikan. Setelahnya itu mencegah dari kemungkaran. Jika kita berada di jalanan, misalnya kan para sahabat mereka sering membuat majelis di jalan itu, berbincang-bincang di jalan. Dalam jalan itu juga ada adabnya, dalam kita tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Nah, jika itu adalah jalan yang sering dilalui, lalu kita membuat majelis di tengah-tengah itu sama saja kita tidak memberikan hak jalan orang, itu sama saja kita merebut hak jalan orang lain dengan kita membuat majelis di jalan yang biasa ditempuh oleh orang. Jika kita tidak bisa dalam menghindari atau berat rasanya meninggalkan dengan kita tidak di jalanan atau tidak membuat majelis di jalan, maka berikanlah hak jalan, seperti kita menundukkan pandangan, tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Setelah itu dengan kita memberikan salam, dengan kita mengajak ke kebaikan, menasihati dalam kebaikan. Setelah itu dengan kita mencegah kemungkaran. Jika ada kemungkaran, kita berusaha dengan mencegah kemungkaran yang terdapat pada hal-hal yang di jalanan tersebut gitu. Jadi kita tidak boleh sangat-sangat tidak boleh mengganggu hak jalan orang lain, karena kita juga diajarkan dalam memberikan hak jalan orang lain dalam hadis ini. Sama halnya kita tidak boleh mengganggu orang lain, karena setiap orang memiliki hak jalan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Soalnya itu kaitan dengan pendidikan. Materi pendidikan ini yaitu menghargai hak orang lain. Dengan kita tidak dengan kita memberikan hak orang lain itu sama saja kita dengan menghargai hak orang lain. Dengan kita memberikan jalan, dengan kita memberikan hak jalan kepada orang tersebut. Jadi di sini menjelaskan mengenai bagaimana cara kita dalam menghargai orang lain, dalam menghargai jika orang dan itu memiliki hak jalan gitu. Bagaimana muslim itu sebenarnya tidak boleh di jalanan, apalagi sampai mengganggu jalan atau hak jalan orang lain. Seperti itu. Jadi dalam hadis ini disebutkan hak-hak jalan, yang mana yang paling sangat tidak boleh yaitu mengganggu pengguna jalan lainnya, hak jalan orang gitu. Namun jika itu memang ada kepentingan, misalnya kayak kita membuat majelis gitu,
Tapi tetap kita tidak mengambil hak jalan orang lain walaupun kita membuat majelis atau perkumpulan atau berbicara atau berbincang-bincang di jalanan tersebut gitu. Jadi sungguh indahnya Islam, tentang hak jalan saja diatur dan diajarkan bagaimana kita dalam menghargai hak jalan orang lain, dalam menghargai bagaimana kita bersikap dengan memberikan hak orang lain, dengan tidak mengambil hak orang. Itu tentang jalan gitu. Jalan semua orang juga memiliki hak atas hak jalan gitu. Kita tidak boleh mengganggu, apalagi sampai tidak memberikan hak mereka gitu. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik gitu. Jadi metode pengajaran yang dapat kita lakukan atau kita gunakan dalam ini yaitu juga bisa dengan metode tanya jawab. Itu juga kan Rasulullah di sini bertanya kepada para sahabat, kenapa kamu di jalanan gitu. Lalu sahabat berkata, ya kami suka berbincang-bincang di jalanan gitu. Maka Rasulullah bertanya lagi, apakah tidak bisa ditinggalkan? Tidak, kami kadang membuat majelis. Itu adalah dijelaskan bahwa metode pengajaran dalam sini itu metode tanya jawab, di mana ada proses tanya jawab antara sahabat dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak melarang tidak melarang dengan secara gamblang atau dengan tegas dalam hadis ini. Namun jika kita memiliki kepentingan atau itu bersifat darurat, itu kita boleh di jalanan. Namun pertegas dalam hadis ini itu kita tetap memberikan hak jalan bagi orang lain. Dengan kita bertegur sapa, memberikan salam, mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atasmu gitu. Dengan kita berbuat kebaikan, dengan kita mencegah dari kemungkaran. Dan dalam hadis ini kita juga sangat-sangat diajarkan bagaimana kita memang pentingnya saling menghargai. Karena dari menghargai itu maka akan timbulnya rasa saling mengerti, saling paham, dan timbulnya ukhuwah yang baik gitu. Dengan kita saling mengerti, dan jika kita tidak memberikan hak jalan orang lain, itu akan menimbulkan beberapa keributan atau menimbulkan beberapa hal-hal yang memicu akan terjadinya hal yang tidak kita inginkan. Maka hak itu adalah emang suatu hal yang memang harus kita berikan terhadap orang lain. Hak orang lain itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh kita ambil. Kita harus memberikan hak jalan orang gitu. Maka dalam hadis ini, jika kita menjadi seorang pendidik nantinya, kita mengajarkan pada anak murid kita bahwasanya indahnya saling menghargai dengan saling memberikan hak, dan kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu sangat tidak boleh dalam hadis ini. Sangat-sangat ditegaskan bahwa kita harus benar-benar memberikan hak jalan terhadap orang lain. Telah disebutkan tadi beberapa hak jalan terhadap sesama kita, itu dengan memberikan hak jalan, saling bertegur sapa, memberikan salam, memberikan kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Seperti itu. Jadi bahwasanya hadis ini sangat-sangat penting dan sangat berguna dalam kita merubah sikap dan penanaman akhlak bagi kita, bahwasanya kita memang tidak boleh mengambil hak orang lain, dan kita juga tidak boleh tidak menghargai orang lain. Kita memang diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan apa yang orang punya tanpa meributnya. Jika itu hak orang lain, maka kita tidak boleh mengambil. Apalagi dalam hadis ini juga dijelaskan itu hak jalan.
Saya ulangi sekali lagi, ditegaskannya hak jalan dalam sini itu dengan kita menundukkan pandangan dan kita memberikan hak bagi pengguna jalan lainnya dengan kita tidak mengganggu, berbuat baik, serta mencegah dari kemungkaran. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.